Oke, jadi baik di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat website dari awal ya, dan tentunya responsif. Tapi di sini saya sudah membuat program untuk website saya, dan di sini saya akan menjelaskan untuk source code-nya saja, kan dikarenakan saya masih pemula dalam membuat program dan juga dalam pengetikan lambat sehingga bisa memakan waktu banyak. Jadi di sini saya sudah bikin program. Jadi di sini tinggal saya udah review aja. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Norberto Yaminuli, NIM 21191038. Di sini saya dari kelompok 4. Oke, langsung saja. Oke, di sini saya sudah membuat folder baru. Tentunya ini. Oke, di sini kita buka Sublime Text. Buka foldernya. Kita drag folder yang sudah dibikin. Oke, tinggal buka di sini. Di sini jadi untuk indeks HTML-nya, kerangka dari website saya, dicoba jalankan. Oke, jadi hasilnya nanti itu seperti ini yang sudah saya bikin. Di sini ada beberapa menu navigasi. Di sini ada beranda, kontak saya, tentang saya. Oke, di menu beranda ada ini beberapa jenis ikan dan serta beberapa paragraf. Nah, di sini ketika saya klik kontak, nanti masuk kontak, silakan melalui Facebook, Instagram, WhatsApp. Misal tentang saya. Dan di sini ketika kita klik di bagian menu, di sini nanti akan muncul menu. Oke, langsung saja saya akan bahas beberapa kode yang saya gunakan. Oke, di sini ada di bagian body ada div class konten ada di sini sebagai pembungkus gitu. Ini sebagai div pembungkus sampai ke bawah. Nah, di sini ada headernya. Nah, di sini yaitu web saya yang ini ya, yang ini. Oke, lanjut. Di sini untuk navigasinya ada beranda, kontak saya yang tadi itu. Dan selanjutnya ada beberapa isi dari div class content. Jadi ini merupakan konten dari web kita. Oke, langsung saja. Di sini saya memanggil menggunakan tag href itu penyu.html karena di dalam folder ini saya bikin udah bikin HTML-nya juga untuk ini setiap gambar yang saya buat. Di sini ada di konten yang pertama itu yaitu tentang penyu. Di sini ada div yang kedua ada ikan badut. Terus div yang ketiga ada lionfish. Nah, dari di footer ini ada copyright. Oke, ini dia kerangkanya dan sekarang saya akan jelaskan CSS-nya. Di sini ada CSS-nya. Oke, sabar. Nah, di sini CSS-nya. Bagaimana kalau tidak ada CSS-nya itu ya sangat tidak menarik sama sekali. Di sini coba kita hapus dulu ini ya. Terus kita lihat jika kita tidak menggunakan CSS, nah hasilnya seperti ini. Dia nggak akan kurang menarik gitu tampilan. Oke, kita simpan kembali. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk CSS-nya. Oke, jadi di sini untuk bagian body
Di sini ada font family yang saya gunakan. Nah, jadi ini font yang saya gunakan itu Arial, terus Helvetica Sans Serif. Di sini backgroundnya saya gunakan warna biru ya. Di sini paddingnya 0, marginnya 0. Nah, bagaimana kalau kita lihat hasilnya jika kita baru membuat detect body? Nah, jadi ini ketika digunakan margin dan di sini dia akan lebih mepet begitu. Oke, di sini kita panggil untuk di kelas kontainernya yang ini ya. Nah, di sini ada width-nya 65%, terus height-nya identity secara auto. Untuk background-nya di sini warna putih, margin-nya otomatis, margin top-nya 5 megapiksel dan padding-nya padding bottom-nya itu 5 pixel. Oke, langsung saja. Di sini ada logo yang ini ya, untuk logonya. Tapi di sini saya belum punya logo. Di sini ada font size-nya XX large. Terus padding-nya ada 30 pixel 0. Di sini ada dari lebarnya, tingginya, dan posisinya. Jadi di padding ini dibuat satu kali aja. Nah, sekarang kita masuk pada navigasinya. Di sini kita panggil itu yang ini. Nah, di sini nav UL. Nah, di sini ada lista tab itu non, marginnya 0, paddingnya 0, dan overflow-nya hidden. Terus background color-nya itu ini apa ini kemarin saya lupa. Terus bordernya saya menggunakan 1 pixel solid Gainsbourg. Oke, di sini nav LI. Jadi yang ini ya, nav terus LI. Kita panggil float left, berarti dia di sebelah kiri. Terus nav LIA, jadi ini terus panggil yang ini dan yang ini. Jadi nanti diseleksi yang ini ya. Oke, di sini ada displaynya inline block, terus colornya itu ini warnanya apa kemarin? Text align, jadi teksnya itu nanti berada di tengah, terus paddingnya 12 pixel, terus 15 pixel. Teks dekorasinya non. Nah, di sini ya, hanya saya menggunakan hover agar terlihat lebih menarik ya. Jadi ketika hover ini tujuannya biar lebih bagus saja gitu. Oke. Di sini kita masuk pada artikel. Di artikel ini saya menggunakan width 98,8%, terus height-nya auto, border radius-nya 3 pixel, terus marginnya di sini 5 pixel, 5 pixel semua. Terus bordernya di sini saya menggunakan 1 pixel saja, solid sama seperti di atas, Gainsborough, clear menggunakan bold. Untuk artikel paragrafnya di sini paddingnya dari 5 pixel, 5 pixel dan 5 pixel ya. Line height-nya di sini 1,5. Untuk artikel kontennya di sini ada width, di sini untuk lebarnya ada 23,5%. Terus tingginya di sini untuk height-nya ada, saya berikan auto saja, dan marginnya di sini ada saya gunakan 5 megapiksel semua, dan di sini ada border radiusnya 3 pixel. Border yang saya gunakan di sini 1 pixel solid Gainsborough.
terus floatnya left. Selanjutnya sini ada artikel isi. Sini saya gunakan width sama kayak di sini saya menggunakan 98,5%. Untuk lebarnya dan tingginya sini saya menggunakan auto. Dan untuk marginnya di sini saya menggunakan 5 pixel semua ya. Terus border radiusnya 3 pixel. Dan bordernya sini 1 pixel. Untuk bagian artikel isi ini. Jadi untuk isinya ini, jadi yang isi ini ya, ini. Jadi yang isi ini saya panggil menggunakan artikel isi, judul. Di sini ada margin apa? Untuk artikel isi paragrafnya ini saya menggunakan margin top. Terus artikel. Oke, di sini kita lanjut. Tadi kita sudah sampai di untuk artikel. Di sini artikel paragrafnya ada paddingnya tuh 5 pixel, terus 6 pixel, 5 pixel dan 5 pixel ya. Ini ada width, height-nya dibikin 1 kali sini. Terus ada artikel konten. Di sini ada width-nya itu 23,5%. Height-nya auto dan marginnya di sini saya menggunakan 5 megapiksel, 5 pixel semua. Dan bordernya 1 pixel solid dan floatnya left. Semuanya ini hampir apa ya? Bagian artikel ini hampir sama, cuman bagian width-nya itu dirubah. Untuk di artikel isi judulnya di sini, untuk font size-nya XX large, terus margin bottomnya 10, margin left-nya 10. Di sini dibikin sama rata aja. Terus artikel isi untuk paragraf di sini ada img. Di sini ya untuk floatnya left dan di sini marginnya 5 pixel semua. Oke ya, di sini ya. Untuk artikelnya juga di sini diberi apa ya? Hover biar lebih menarik ketika apa? Sini ya, ketika kita menuju ke sini kursornya dia akan warna apa? Di sini gelap, putih, terus ya, kayak ada hover gitu. Nah, terus footernya, oke ini footernya ini yang ini ya. Bagian indeks HTML-nya itu yang ini untuk copyright-nya. Oke, di sini untuk footernya tadi itu apa ya? Di sini ada clear bold, width-nya 98,8%, untuk tingginya auto, terus teks alignnya center, marginnya itu saya menggunakan 5 pixel semua, dan border radiusnya 3 pixel. Di sini saya menggunakan border bottom 1 pixel solid gainsboard, terus padding topnya 15 pixel, padding bottomnya 15 pixel juga. Nah, di sini agar websitenya terlihat responsif, di sini saya bikin apa? Di sini saya bikin ini agar terlihat nanti ketika di layarnya itu diperkecil, nanti akan disesuaikan. Di sini panggil menggunakan media screen dan di sini max width-nya untuk lebarnya itu 1080 px. Jadi kita coba lihat untuk responsifnya. Nah, kayak ini ya. Coba kita klik di bagian menu. Nah, kita coba perkecil. Nanti dia akan menyesuaikan. Nah, gini, nanti dia akan menyesuaikan. Kita kembali aja ke sini. Nah, ketika kita perkecil, nah dari sini terlihat responsif. Kita perbesar. Nah, di sini dia akan menyesuaikan. Oke, mungkin sekian video dari kami kelompok keempat ya. Di sini mohon maaf karena kami tidak bisa live coding karena keterbatasan juga. Ketika kita buat dari awal terasa akan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi di sini kami
membuat terlebih dulu dan kami menjelaskan setiap kode yang sudah kami buat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.